Bukan urusanku. Sana cari tumpangan sendiri. Bentak suami saat aku meminta mengantarkan ibuku yang sedang sakit parah ke rumah sakit. Dengar itu, aku hanya menjawab, "Oke baik mas." Tapi besok paginya, suamiku histeris panik. Kubuat dia menyesal seumur hidup. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun mengguyur bumi dengan sangat deras malam itu. Suara gemuruh petir menyambar bersahut-sahutan memecah kesunyian malam yang semakin pekat. Angin berhembus kencang menerpa kaca jendela kamar, menciptakan suasana yang mencekam di dalam ruangan tersebut. Amira duduk gelisah di tepi tempat tidur. Matanya tidak lepas menatap wajah Ibu Rahmawati yang terbaring sangat lemah. Napas wanita parubaya itu terdengar berat dan putus-putus. Keringat dingin membasahi dahi dan lehernya. Tangan ibunya terasa sedingin es saat Amira menggenggamnya erat, mencoba menyalurkan kehangatan yang tersisa. Kekhawatiran yang luar biasa menyelimuti hati Amira. Malam ini kondisi ibunya memburuk dengan sangat drastis, jauh lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Dada ibunya naik turun dengan cepat, seolah berjuang keras untuk mendapatkan pasokan udara. Bibir ibunya terlihat pucat pasi. Amira tahu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ibunya membutuhkan pertolongan medis segera. Setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa orang yang paling dia sayangi di dunia ini. Amira melepaskan genggaman tangannya perlahan. Dia membenarkan letak penutup kepalanya dengan tangan gemetar. Air mata sudah membasahi kedua pipinya, mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Dia segera berlari keluar kamar. Langkah kakinya terdengar terburu-buru menyusuri lorong rumah yang sepi. Tujuannya hanya satu, mencari Angga, suaminya. Dia membutuhkan Angga untuk membantunya membopong ibunya dan mengantarkan mereka ke rumah sakit secepat mungkin menggunakan mobil yang terparkir di garasi. Harapan satu-satunya saat ini ada pada suaminya tersebut. Amira menemukan Angga di ruang keluarga. Pria itu sedang duduk bersantai di atas sofa empuk. Kakinya disilangkan dengan nyaman. Matanya fokus menatap layar telepon genggam di tangannya. Senyum lebar beberapa kali menghiasi wajahnya. Jari-jarinya bergerak lincah mengetik sesuatu di atas layar. Amira tidak tahu, dan mungkin saat itu tidak peduli, bahwa Angga sedang asyik bertukar pesan mesra dengan Askia. Amira menghampiri suaminya dengan napas terengah-engah. Wajahnya basah oleh air mata. "Mas Angga, tolong aku," ucap Amira dengan suara bergetar menahan isak tangis. Angga tidak mengangkat wajahnya. Dia tetap menatap layar telepon genggamnya, sama sekali tidak memedulikan kehadiran istrinya yang sedang panik. Jari-jarinya masih sibuk membalas pesan dari Askia. "Mas Angga, kumohon dengarkan aku sebentar saja." Amira meninggikan suaranya, mencoba menarik perhatian suaminya. "Ibu kritis, Mas." Napasnya sesak. "Kita harus bawa ibu ke rumah sakit sekarang juga. Tolong siapkan mobilmu. Bantu aku membawa ibu ke sana." Mendengar nada suara Amira yang mendesak, Angga akhirnya menghentikan ketikannya. Dia mendesah kasar. Wajahnya menunjukkan raut kekesalan yang sangat jelas. Dia menatap Amira dengan pandangan tajam, merasa waktu bersantainya sangat terganggu oleh rengekan istrinya. Bukannya beranjak dari tempat duduk atau menunjukkan simpati, Angga justru meletakkan telepon genggamnya di atas meja dengan bantingan pelan. "Kamu ini mengganggu saja. Tidak bisakah kamu melihat aku sedang repot?" Bentak Angga dengan suara keras yang menggema di seluruh ruang keluarga. Amira terperanjat mendengar bentakan suaminya. Hatinya seperti diiris sembilu. Di saat nyawa ibunya sedang berada di ujung tanduk, suaminya justru marah karena merasa terganggu. Namun, Amira menelan rasa sakit hatinya. Dia menekan egonya dalam-dalam demi ibunya. Dia melangkah maju, memegang lengan suaminya dengan kedua tangan, memohon dengan sangat memelas. "Mas, aku mohon. Ini darurat. Ibu butuh pertolongan segera. Nyawanya bisa terancam kalau kita terlambat. Tolong antarkan kami, Mas. Atau pinjamkan saja kunci mobilmu. Biar aku yang menyetir sendiri menembus hujan ini. Kumohon, Mas." Air mata Amira semakin deras mengalir, membasahi tangannya sendiri. Angga menepis kasar tangan Amira hingga pegangan istrinya terlepas. Wajah pria itu memerah karena amarah. Rasa empati di dalam hatinya sudah tertutup rapat oleh keegoisan dan rasa jengkel. Dia berdiri menantang Amira, menatap istrinya dengan tatapan merendahkan.
Bukan urusanku. Sana cari tumpangan sendiri. Aku sedang sibuk dan tidak ada waktu mengurusi orang sakit. Teriak Angga dengan suara lantang. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kalimat keras itu bagaikan petir yang menyambar tepat di dada Amira. Waktu seakan berhenti berdetak. Suara hujan di luar sana tiba-tiba terdengar menjauh. Amira terpaku di tempatnya berdiri. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Matanya menatap wajah suaminya lekat-lekat. Pria yang selama ini dia hormati, pria yang dia layani dengan sepenuh hati, ternyata memiliki hati yang lebih keras dari batu. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Amira selalu menjadi istri yang sabar. Dia menuruti semua keinginan Angga. Dia hidup dalam kesederhanaan, menyembunyikan identitas aslinya demi menjaga harga diri suaminya. Dia menanggung semua sikap dingin dan arogansi Angga dengan lapang dada. Ibunya selalu berpesan agar Amira menjadi istri yang berbakti, dan Amira menjalankan pesan itu dengan sangat patuh. Namun malam ini, batasan kesabarannya telah hancur berkeping-keping. Seketika, air mata yang membasahi wajah Amira berhenti mengalir. Isak tangis yang sedari tadi terdengar kini menghilang tanpa jejak. Bahunya yang berguncang kini tegak lurus. Raut wajah Amira berubah drastis. Tidak ada lagi gurat kepanikan dan keputusasaan. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang menakutkan. Sorot matanya berubah menjadi sangat dingin dan tajam, menembus tepat ke dalam bola mata Angga. Perubahan mendadak ini sempat membuat Angga mengerutkan dahi, namun dia terlalu angkuh untuk mempedulikannya. Dia kembali duduk di sofa dan mengambil telepon genggamnya, bersiap melanjutkan percakapannya dengan Askia. Amira menarik napas panjang. Dengan suara datar tanpa penekanan emosi sedikitpun, dia memberikan jawaban singkat. Oke, baik mas. Hanya 3 kata itu yang keluar dari bibir Amira. Tidak ada bantahan, tidak ada makian, tidak ada tangisan lanjutan. Amira membalikan badan dan melangkah pasti meninggalkan ruang keluarga. Langkah kakinya kini terdengar tegas, tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Angga mencibir pelan, mengira istrinya akhirnya menyerah dan akan mencari kendaraan sewaan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa 3 kata itu adalah tanda kehancurannya telah dimulai. Amira kembali ke kamar ibunya. Dia mengambil telepon genggam dari dalam laci meja rias. Jari-jarinya dengan cepat mencari sebuah nama kontak yang sangat jarang dia hubungi. Panggilan tersambung pada dering kedua. Kirimkan ambulans dengan fasilitas medis terlengkap sekarang juga ke rumahku. Bawa serta tim pengawalan. Ibu kritis. Aku beri waktu 10 menit dari sekarang. Jangan sampai terlambat 1 detik pun. Perintah Amira dengan nada suara yang sangat berwibawa. Jauh berbeda dari sosok istri penurut yang selama ini dikenal Angga. Setelah mematikan panggilan, Amira merapikan barang-barang penting ibunya. Dia menunggu di samping tempat tidur dengan tenang. Dia mengusap dahi ibunya yang penuh peluh dengan lembut. Dia berbisik pelan ke telinga ibunya, berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tepat 9 menit kemudian, suara bising memecah hujan deras di depan rumah. Bukan hanya 1 kendaraan, melainkan iring-iringan. Sebuah ambulans berukuran besar yang dilengkapi peralatan medis setara ruang gawat darurat berhenti tepat di depan teras. Kendaraan itu dikawal ketat oleh kendaraan lain di depan dan belakangnya. Beberapa orang pria berbadan tegap melompat turun, segera mengamankan area sekitar rumah. Di belakang mereka, tim medis profesional berlarian membawa tandu beroda dan peralatan keselamatan menembus hujan menuju pintu utama. Amira membuka pintu depan lebar-lebar. Dia mempersilakan tim medis masuk dan mengambil alih penanganan ibunya. Dengan sigap dan cekatan, tim medis memindahkan Ibu Rahmawati ke atas tandu, memasang alat bantu pernapasan, dan memberikan pertolongan pertama di tempat. Amira berjalan mengikuti tandu dari belakang, diapit oleh para pengawal setianya. Dia melangkah keluar rumah menembus hujan tanpa menoleh sedikitpun ke arah ruang keluarga, tempat suaminya masih asyik dengan dunianya sendiri. Malam itu menjadi saksi bisu kepergian Amira. Bukan hanya membawa ibunya pergi mencari kesembuhan, tetapi juga pergi membawa seluruh ketaatan dan rasa cintanya yang telah dibunuh secara kejam oleh Angga. Cahaya matahari pagi menembus celah jendela, menyilaukan mata Angga yang masih terpejam. Pria itu menggeliat malas di atas kasur, menarik selimut menutupi wajahnya. Dia baru tertidur menjelang subuh setelah semalaman penuh bertukar cerita dan rayuan dengan Askia. Kepalanya terasa sedikit pusing karena kurang tidur. Dia meraba meja kecil di samping tempat tidur, mencari telepon genggamnya. Setelah menemukannya, dia melihat jam di layar.
Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Angga mendesah panjang, merasa enggan untuk bangkit dari tempat tidurnya yang nyaman. Hari itu kebetulan adalah hari liburnya, sehingga dia merasa berhak untuk bermalas-malasan lebih lama. Angga menguap lebar sambil meregangkan otot-otot tubuhnya. Perutnya mulai berbunyi meminta untuk diisi. Dia berniat memanggil Amira, menyuruh istrinya menyiapkan sarapan pagi dan secangkir kopi panas seperti rutinitas biasanya. Namun, sebelum suaranya keluar, Angga menyadari sesuatu yang janggal. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara dentingan alat masak dari dapur. Tidak ada suara langkah kaki Amira yang biasanya sibuk mondar-mandir membersihkan rumah sejak pagi buta. Kesunyian ini terasa sangat peka di telinganya. Merasa ada yang tidak beres, Angga menyibakkan selimut dengan kasar. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu kamar. Saat dia membuka pintu dan melangkah keluar, pemandangan di depannya membuat jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Matanya terbelalak lebar. Mulutnya menganga tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ruang tengah yang biasanya dipenuhi perabotan mewah kini kosong melompong. Sofa empuk tempat dia bersantai semalam sudah tidak ada. Meja kaca besar di tengah ruangan lenyap. Televisi layar datar berukuran sangat besar yang menempel di dinding telah hilang, menyisakan ruang kosong yang terlihat janggal. Angga mengucek matanya berulang kali, mengira dia masih bermimpi buruk. Namun, pemandangan itu tetap nyata. Dia berlari menuju dapur. Meja makan, lemari pendingin, kompor pemanggang, semuanya bersih tidak bersisa. Hanya lantai keramik dingin yang menyambut pandangannya. Seluruh isi rumah telah dikosongkan secara ajaib dalam waktu 1 malam. Kepanikan mulai merayapi benak Angga. Napasnya menjadi memburu. Dia bergegas setengah berlari menuju garasi rumah. Saat pintu garasi terbuka, pemandangan di sana semakin menghantam kesadarannya. Mobil kebanggaannya yang selalu dia pamerkan kepada teman-temannya sudah tidak ada di tempatnya. Ruangan garasi itu kosong, hanya menyisakan jejak ban yang basah karena hujan semalam. Tubuh Angga bergetar hebat. Pikirannya kacau balau. Bagaimana mungkin orang lain bisa memindahkan seluruh isi rumah dan membawa kabur mobilnya tanpa menimbulkan suara sedikit pun? Tiba-tiba, ingatannya melayang pada kejadian semalam. Pada wajah dingin Amira dan 3 kata yang diucapkan istrinya. Perasaan tidak enak mulai menggerogoti hatinya. Angga kembali masuk ke dalam rumah. Dia mengambil telepon genggamnya dengan tangan gemetar. Dia teringat tentang uang tabungannya. Dia membuka aplikasi perbankan di layar telepon genggamnya, berniat mengecek saldo. Jari-jarinya menekan kata sandi dengan terburu-buru. Namun, layar telepon genggamnya menampilkan pesan kesalahan. Akses ditolak. Kartu anjungan tunai mandiri miliknya telah diblokir secara sepihak. Kemarahan yang meledak-ledak seketika menguasai diri Angga. Wajahnya memerah padam. Urat lehernya menonjol keluar. Dia sangat yakin ini semua adalah perbuatan Amira. Dengan gerakan kasar, dia mencari nomor kontak istrinya dan menekan tombol panggilan. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu dijawab. "Amira, apa-apaan ini semua?" teriak Angga dengan suara menggelegar. Membentak istrinya tanpa salam atau basa-basi. "Di mana semua barang-barangku? Kemana mobil dan perabotan rumah? Apa yang kamu lakukan pada rekening uangku? Kamu berani merampas dariku?" Di seberang sana, Amira menjawab dengan nada suara yang sangat tenang, sedingin bongkahan es. Tidak ada sedikit pun nada ketakutan atau penyesalan dalam suaranya. "Semua itu atas nama keluargaku. Mas, mobil, perabotan, bahkan rumah yang kamu tinggali saat ini adalah milik keluargaku. Kamu tidak pernah memiliki apapun," ucap Amira dengan artikulasi yang sangat jelas, memastikan setiap kata menancap dalam di telinga suaminya. "Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Surat gugatan cerai dan bukti kepemilikan seluruh aset sudah aku kirimkan ke mejamu di dalam kamar. Kamu bisa membacanya sendiri." Mendengar penjelasan Amira, Angga merasa seperti disiram air es di tengah hari yang panas. Dia berlari kembali ke kamar tidur. Benar saja, di atas meja kecil sebelah tempat tidurnya, terdapat sebuah map tebal. Dia merobek map itu dengan kasar. Lembaran kertas berhamburan. Matanya membaca dengan cepat tulisan di atas kertas tersebut. Surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Dokumen resmi kepemilikan rumah atas nama Ibu Rahmawati. Buku kepemilikan kendaraan bermotor yang juga mencantumkan nama Ibunda Amira. Angga meremas kertas-kertas itu dengan penuh amarah. Harga dirinya terinjak-injak. "Kamu pikir kamu bisa mempermainkanku?
Kamu pikir dengan mengambil semua ini kamu bisa membuatku mengemis padamu? Napas Angga menderu menahan amarah yang membuncah. Aku akan ke rumah sakit sekarang juga. Aku akan membuat perhitungan denganmu dan ibumu yang sakit keras itu. Angga mematikan panggilan secara sepihak. Dia membanting telepon genggamnya ke atas kasur. Dia segera mengganti pakaian seadanya. Karena mobilnya tidak ada, dia terpaksa memesan layanan ojek daring melalui aplikasi. Harga dirinya sedikit tersentil saat harus menunggu pengemudi sepeda motor di depan rumah yang kini terlihat sangat sepi dan hampa. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat lama. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai rencana untuk memaki Amira, untuk menunjukkan bahwa dia tetap berkuasa, bahwa dia tidak bisa ditindas begitu saja oleh seorang istri yang selalu dia anggap remeh. Setibanya di rumah sakit umum kota, Angga langsung melangkah masuk dengan langkah lebar dan penuh amarah. Dia berjalan menuju ruang perawatan kelas 3, tempat di mana dia menyuruh Amira membawa ibunya semalam. Dia menyusuri lorong yang ramai oleh keluarga pasien, menengok ke setiap bangsal yang disekat oleh tirai. Namun, dia tidak menemukan Amira maupun Ibu Rahmawati di sana. Kekesalannya semakin bertambah. Dia menghampiri meja perawat jaga dengan kasar. Di mana pasien bernama Rahmawati yang masuk semalam? Tanyanya dengan nada tinggi, mengabaikan tatapan heran dari pengunjung lain. Perawat yang bertugas memeriksa catatan di komputer. Maaf Bapak, pasien atas nama Ibu Rahmawati tidak ada di ruang perawatan biasa. Beliau dipindahkan ke ruang perawatan eksklusif di lantai paling atas. Angga mengerutkan kening. Ruang perawatan eksklusif? Itu adalah ruangan paling mahal di rumah sakit ini. Biayanya sangat fantastis. Bagaimana mungkin Amira bisa membayar ruangan itu sementara semua hartanya sudah dia ambil? Berbagai pertanyaan berputar di kepalanya. Tanpa mengucapkan terima kasih, Angga bergegas menuju lift dan menekan tombol lantai teratas. Pintu lift terbuka. Pemandangan di lantai ini sangat berbeda dengan lantai bawah. Suasananya sangat tenang, lantai berkilau, dan udara terasa sejuk. Angga melangkah menyusuri lorong yang luas. Matanya tertuju pada sebuah pintu ganda berukuran besar di ujung lorong. Namun, langkahnya terhenti secara paksa. Di depan pintu tersebut, berdiri 4 orang pengawal berbadan tegap dan berwajah garang. Mereka melipat tangan di dada, membentuk barikade yang tidak bisa ditembus. Angga menelan ludah, merasa gentar sesaat, namun gengsinya mengalahkan rasa takutnya. Dia terus melangkah maju dengan dada membusung, bersiap menantang siapapun yang menghalanginya. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah kaki Angga bergema di sepanjang lorong berlantai marmer yang mengkilap tersebut. Udara di lantai itu terasa sangat dingin, sedingin amarah yang kini mendidih di dalam dadanya. Dia membusungkan dada, berusaha menampilkan aura seorang manajer yang selalu berkuasa dan ditakuti oleh bawahannya. Matanya menatap tajam ke arah 4 pria berbadan tegap yang berdiri menghalangi pintu ganda di ujung lorong. Pintu kayu berukir megah itu adalah satu-satunya akses menuju ruang perawatan paling eksklusif di gedung kesehatan raksasa tersebut. Angga mempercepat langkahnya, bersiap untuk mendobrak masuk dan memberikan pelajaran kepada Amira yang berani mempermainkannya. Dia sangat yakin bahwa keempat pria penjaga itu akan segera menyingkir begitu dia menyebutkan identitasnya sebagai suami sah dari wanita yang berada di dalam sana. Angga berhenti tepat 1 jengkal di depan barisan para penjaga berwajah garang itu. Dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menatap angkuh ke arah penjaga yang berdiri paling tengah. Penjaga itu membalas tatapannya dengan sorot mata sedingin es. Sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergeser dari posisinya. Tangan penjaga itu terlipat kokoh di depan dada yang bidang. Angga mendengus kesal merasa diremehkan. Dia mengangkat tangannya, berniat mendorong dada penjaga itu agar menyingkir dari jalannya. Namun, belum sempat telapak tangannya menyentuh kain jas penjaga tersebut, pergelangan tangannya sudah ditangkap dengan cengkeraman yang sangat kuat, bagaikan jepitan besi yang siap meremukkan tulangnya. "Minggir! Aku ini suaminya. Kenapa ibu mertuaku ada di ruangan paling mahal ini? Apa yang kalian lakukan pada keluargaku?" Bentak Angga dengan suara lantang yang memantul di dinding lorong yang sepi. Dia meronta berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman sang penjaga, namun tenaganya sama sekali tidak sebanding. Penjaga itu mendorong perlahan tubuh Angga hingga pria angkuh itu terhuyung mundur beberapa langkah. Wajah penjaga itu tetap datar tanpa emosi sedikit pun saat dia membuka suara dengan nada yang sangat tegas dan dalam. "Maaf, Anda dilarang masuk ruangan Nyonya pemilik rumah sakit tanpa izin langsung dari beliau atau Nyonya Amira. Harap segera tinggalkan area ini sebelum kami menggunakan kekerasan untuk mengusir Anda."
Pernyataan dari bibir penjaga itu membuat Angga terpaku di tempatnya berdiri. Detak jantungnya seakan berhenti selama beberapa detik. Udara di sekitarnya terasa lenyap tersedot ke ruang hampa. Otaknya berusaha keras memproses rentetan kata yang baru saja dia dengar. Namun rasanya terlalu mustahil untuk dicerna oleh akal sehatnya. Pemilik rumah sakit? Kalimat itu terus berputar-putar di kepalanya bagaikan kaset rusak. Angga menggelengkan kepalanya pelan. Seulas senyum meremehkan muncul di sudut bibirnya. Dia mengira penjaga ini sedang mengigau atau mungkin salah mengenali pasien. Pemilik rumah sakit? Jangan bercanda. Ibu mertuaku hanyalah wanita parubaya biasa dari kampung. Kalian pasti salah orang. Istriku bernama Amira dan dia membawa ibunya kemari semalam. Biarkan aku masuk sekarang juga. Angga kembali berteriak. Kali ini nadanya terdengar sedikit bergetar karena ada sebersit keraguan yang mulai menyusup ke dalam hatinya. Tepat pada saat itu, pintu ganda berukir itu terbuka perlahan dari dalam. Seorang dokter pria berwibawa dengan jas putih bersih melangkah keluar. Dokter itu diiringi oleh 2 orang perawat senior yang membawa papan catatan medis. Wajah dokter itu terlihat lelah namun menyeratkan kelegaan. Dia menatap ke arah Angga yang sedang membuat keributan dengan kening berkerut tidak suka. Dokter itu kemudian menoleh ke arah ketua penjaga dan mengangguk hormat. Sebuah pemandangan yang membuat Angga semakin kebingungan. Bagaimana mungkin seorang dokter kepala yang sangat dihormati menunduk hormat pada barisan penjaga sewaan? Tolong jaga ketenangan di lantai ini. Ibu Rahmawati baru saja melewati masa kritisnya dan sekarang sedang beristirahat. Beliau tidak boleh mendengar suara bising sedikit pun. Nyonya Amira juga berpesan agar tidak ada tamu tidak diundang yang boleh mendekati pintu ini. Ucap sang dokter dengan nada berwibawa kepada para penjaga, sama sekali mengabaikan keberadaan Angga yang masih berdiri mematung. Angga tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia menerobos maju, berusaha mendekati sang dokter kepala. Dokter, jelaskan padaku, apa maksud semua ini? Kenapa mertuaku disebut sebagai pemilik tempat ini? Tuntut Angga dengan napas memburu. Wajahnya terlihat sangat putus asa meminta penjelasan yang masuk akal. Dokter itu menatap Angga dari atas ke bawah dengan pandangan menilai yang sangat dingin. Anda suaminya Nyonya Amira? Sungguh disayangkan Nyonya Amira mendapatkan pasangan hidup yang bahkan tidak mengetahui asal-usul istrinya sendiri. Ibu Rahmawati adalah pendiri sekaligus pemegang saham tunggal di seluruh jaringan fasilitas kesehatan ini. Nyonya Amira adalah pewaris satu-satunya. Mereka adalah keluarga paling terpandang di kota ini. Saya sarankan Anda pergi sekarang, sebelum Nyonya Amira melaporkan Anda atas tuduhan membuat keributan. Kalimat panjang dari dokter itu bagaikan godam raksasa yang menghantam kepala Angga dengan sangat telak. Pria itu mundur terhuyung hingga punggungnya menabrak dinding marmer yang dingin. Kakinya terasa lemas tak bertulang. Tubuhnya merosot perlahan, bersandar pada dinding hingga akhirnya dia berjongkok dengan tatapan kosong menyapu lantai. Semua kepingan kejadian di masa lalu tiba-tiba bermunculan di benaknya bagaikan sebuah tayangan gambar yang bergerak sangat cepat. Angga teringat saat dia baru lulus kuliah dan berjuang mencari pekerjaan. Dia selalu ditolak di mana-mana karena nilainya yang sangat buruk. Kemudian Amira, wanita sederhana yang baru dia nikahi, memperkenalkannya pada seorang kolega lama yang konon sedang mencari pegawai biasa. Tiba-tiba saja Angga diterima bekerja. Karirnya melesat dengan sangat cepat dan tidak masuk akal. Dalam waktu singkat dia diangkat menjadi manajer dengan gaji fantastis. Angga selalu menyombongkan pencapaiannya itu, menganggap dirinya sangat pintar dan pekerja keras. Dia selalu merendahkan Amira, menyebut istrinya itu sebagai beban yang hanya tahu cara menghabiskan uang hasil jerih payahnya. Angga selalu merasa dirinya adalah raja di dalam rumah tangga mereka. Namun kini kebenaran yang sangat menggigit itu terhampar jelas di depan matanya. Jabatan manajer itu bukanlah hasil kemampuannya. Mobil mewah yang dia kendarai setiap hari bukanlah hasil keringatnya. Rumah megah tempat dia membawa Askia menginap saat istrinya pergi, bukanlah istananya. Semuanya adalah milik Amira. Semuanya adalah pemberian dari keluarga yang semalam dia hina dan dia usir menembus hujan badai. Amira sengaja menyembunyikan semua kemewahan itu karena Ibu Rahmawati ingin menguji ketulusan hati Angga. Dan Angga telah gagal total dalam ujian tersebut dengan cara yang paling memalukan. Di tengah kehancuran mental yang sedang dialaminya, telepon genggam di dalam saku celananya tiba-tiba bergetar dan berbunyi nyaring. Angga terkesiap, buru-buru mengeluarkan benda pipi itu dengan tangan gemetar hebat. Nama manajer personalia perusahaannya berkedip-kedip di layar. Firasat buruk seketika mencekik lehernya. Dengan susah payah, dia menempelkan benda itu ke telinganya. "Halo, Pak.
Sapa Angga dengan suara serak dan bergetar. Nyalinya menciut drastis. Angga, di mana kamu sekarang? Datang ke kantor secepatnya. Ada masalah besar menyangkut laporan keuangan proyek yang kamu tangani. Dewan pengurus sedang berkumpul dan menunggu penjelasanmu. Jika kamu tidak ada di sini dalam waktu setengah jam, kami akan menyerahkan masalah ini langsung ke pihak berwajib. Suara manajer personalia menggelegar dari seberang sambungan telepon, memecahkan sisa-sisa kewarasan Angga pagi itu. Sebelum Angga sempat membalas satu kata pun, sambungan telepon diputus secara sepihak. Benda pipih itu meluncur jatuh dari genggaman tangannya, membentur lantai marmer dengan bunyi keras. Angga menatap kosong ke arah pintu ganda di ujung lorong. Dunianya yang selama ini dia bangun di atas kesombongan dan tipu daya, kini benar-benar runtuh menimpa dirinya sendiri. Tidak ada lagi raja yang berkuasa. Yang ada hanyalah seorang pria hancur yang baru saja menyadari bahwa dia telah membuang permata berharga demi memungut sebongkah batu kerikil kotor di pinggir jalan. Angga berlari keluar dari gedung rumah sakit bagaikan orang hilang akal yang dikejar bayangannya sendiri. Pikirannya benar-benar kacau balau. Ketakutan yang amat sangat menjalar ke setiap inci pembuluh darahnya. Dia menumpang kendaraan sewaan menuju gedung perkantoran tempatnya bekerja dengan perasaan campur aduk. Sepanjang perjalanan, mulutnya tidak berhenti berkomat-kamit. Berharap masalah di kantor hanyalah kesalahan perhitungan biasa yang bisa dia selesaikan dengan cepat. Dia berusaha menyingkirkan bayangan wajah dingin Amira dari kepalanya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih memiliki jabatannya, dia masih memiliki kedudukannya di tempat kerjanya, dan dia bisa memulai semuanya dari awal tanpa bantuan istrinya tersebut. Gedung perkantoran yang menjulang tinggi itu akhirnya terlihat di depan mata. Angga turun dari kendaraan dengan tergesa-gesa. Dia merapikan kerah bajunya yang kusut, mencoba mengembalikan sedikit wibawa yang tersisa. Dia berjalan melintasi pintu kaca otomatis menuju ruang utama gedung. Biasanya, para petugas keamanan yang berjaga di sana akan membungkuk hormat dan menyapanya dengan senyum ramah. Namun hari ini, pemandangan itu berubah drastis. Dua orang petugas keamanan berbadan besar menatapnya dengan pandangan penuh selidik dan curiga. Tidak ada sapaan hormat, tidak ada senyum. Hanya tatapan dingin yang membuat bulu kuduk Angga meremang. Angga mengabaikan tatapan aneh tersebut dan melangkah cepat menuju area pusat ruangan tempat seluruh karyawan biasanya berlalu lalang. Suasana di lantai dasar itu mendadak menjadi sangat hening saat Angga menampakkan diri. Puluhan karyawan yang sedang mengantre di depan kedai minuman atau sekadar mengobrol, serentak menghentikan aktivitas mereka. Semua mata tertuju pada Angga. Tatapan mereka bermacam-macam, ada yang mencemooh, ada yang berbisik-bisik, dan ada pula yang menatapnya dengan penuh rasa jijik. Angga menelan ludah. Langkah kakinya mulai terasa berat. Dia merasa seperti seorang pesakitan yang sedang digiring menuju hukuman cambuk di tengah keramaian pasar. Dari arah tangga melingkar yang menghubungkan lantai dasar dengan lantai manajemen, turunlah manajer personalia dengan langkah tegap. Di belakangnya, mengikuti dua orang pria asing berpakaian rapi yang membawa tumpukan map tebal. Manajer personalia itu berdiri di anak tangga terakhir, menatap Angga dari atas ke bawah dengan raut wajah sangat keras dan penuh kebencian. Akhirnya kamu menampakkan wajahmu juga di sini, Angga. Suara manajer personalia menggema di seluruh penjuru ruang utama, memastikan setiap karyawan yang ada di sana bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Angga mencoba memaksakan sebuah senyuman di bibirnya yang gemetar. Ada apa ini, Pak? Mengapa semua orang berkumpul di sini? Bapak memanggil saya untuk membahas masalah keuangan proyek, bukan? Tanya Angga dengan nada yang dibuat-buat setenang mungkin, meskipun keringat dingin sudah membanjiri punggungnya. Manajer personalia mendengus kasar. Dia mengambil sebuah map dari tangan pria di belakangnya, lalu melemparkan map itu dengan kuat hingga jatuh tepat di ujung sepatu Angga. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar, memperlihatkan deretan angka dan salinan bukti pemindahan dana. Tidak ada pembahasan proyek lagi untukmu. Angga, kami pecat dengan tidak hormat hari ini juga. Detik ini juga. Kamu telah merusak nama baik perusahaan dan menghancurkan kepercayaan yang kami berikan. Tegas manajer personalia dengan suara lantang yang mengiris telinga. Jantung Angga berdegup sangat kencang hingga rasanya hampir melompat keluar dari dadanya. Wajahnya seketika pucat pasi tak berdarah. Dia memungut beberapa lembar kertas yang berserakan di lantai dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak melihat rincian bukti penggelapan dana perusahaan yang selama ini dia lakukan secara diam-diam untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Askia. Setiap catatan pemalsuan tagihan, setiap aliran dana gelap, semuanya tercetak dengan sangat jelas dan terperinci. Bukti itu terlalu sempurna, terlalu lengkap,
seolah-olah ada orang dalam yang telah mengawasinya selama berbulan-bulan. Ini pasti fitnah. Ini semua tidak benar. Siapa yang berani melakukan ini padaku? Saya manajer di sini. Saya sudah banyak memberikan keuntungan untuk tempat ini. Angga berteriak membela diri, menatap sekeliling dengan mata memerah, berharap ada satu saja karyawan yang akan membelanya. Namun, semua orang hanya memandangnya dengan tatapan dingin penuh cibiran. Pemilik saham utama perusahaan ini yang menyerahkannya langsung pagi tadi beserta tim pembuku pribadinya. Dia telah mengawasimu sejak lama, mengumpulkan semua bukti kebusukanmu ini secara teliti. Jawab manajer personalia tanpa ampun. Siapa? Siapa pemegang saham utama itu? Saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Tantang Angga dengan sisa-sisa kesombongan yang masih menempel di jiwanya. Manajer personalia tersenyum sinis. Istrimu, Nyonya Amira. Keluarga istrimu adalah pemilik mayoritas dari seluruh tempat ini. Dan pagi ini, beliau telah mencabut semua fasilitasmu, membekukan seluruh asetmu, dan memerintahkan kami untuk menendangmu keluar secepatnya. Dunia Angga benar-benar runtuh seketika. Langit seakan runtuh menimpa kepalanya. Lututnya kehilangan daya tumpu, membuat tubuhnya nyaris ambruk ke lantai jika dia tidak segera berpegangan pada pinggiran meja di dekatnya. Amira, istri penurut yang selalu dia bentak dan dia hina, ternyata adalah orang yang memegang kendali penuh atas napas kehidupannya selama ini. Fakta ini terlalu menyakitkan, terlalu menghancurkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki yang selalu merasa berkuasa. Seret dia keluar dari gedung ini sekarang juga. Jangan biarkan dia membawa satu barang pun dari ruangannya. Jika dia melawan, serahkan dia ke pihak berwajib yang sedang berjaga di luar. Perintah manajer personalia kepada para petugas keamanan. Tanpa menunggu aba-aba kedua, dua orang petugas keamanan berbadan besar maju dan mencengkeram kedua lengan Angga dengan sangat kasar. Angga meronta-ronta, berteriak-teriak memaki nama Amira, menangis memohon dilepaskan, namun tidak ada seorang pun yang mempedulikannya. Para karyawan membuang muka, beberapa bahkan memandang tajam mengawasi kejadian memalukan itu. Angga diseret paksa melintasi lantai marmer. Sepatunya bergesekan menghasilkan bunyi yang sangat ngilu. Dia dilemparkan begitu saja melewati pintu kaca otomatis. Jatuh terjerembab di atas aspal halaman gedung yang basah dan dingin. Pakaiannya kotor. Harga dirinya hancur lebur berkeping-keping tanpa sisa sedikit pun. Dengan sisa tenaga yang ada, Angga bangkit berdiri perlahan. Tubuhnya terasa remuk redam, baik secara fisik maupun mental. Dia tidak punya uang sepeser pun. Alat transaksi keuangannya sudah diblokir sepenuhnya. Telepon genggamnya adalah satu-satunya benda berharga yang tersisa di sakunya. Dia melangkah tertatih-tatih meninggalkan area gedung perkantoran tersebut. Tujuannya sekarang hanya satu. Gedung hunian mewah bertingkat tempat Askia tinggal. Dia yakin Askia akan menerimanya, merawat lukanya, dan memberikan tempat berteduh sementara waktu sampai dia bisa bangkit kembali. Bukankah selama ini Askia selalu bermanja dan berjanji akan selalu menemaninya? Perjalanan menuju tempat hunian Askia terasa sangat menyiksa. Langit kembali mendung. Rintik hujan mulai turun membasahi pakaian Angga yang sudah kotor. Dia berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, menahan rasa perih dan lelah yang mendera persendiannya. Setibanya di gedung hunian mewah tersebut, dia menyelinap masuk melewati penjaga karena sudah sangat hafal jalan memutar di area belakang. Dia menaiki anak tangga darurat hingga mencapai lantai tempat kamar Askia berada. Napasnya terengah-engah saat dia berdiri di depan pintu kayu bercat putih bersih milik wanita simpanannya itu. Angga mengangkat tangannya untuk mengetuk. Namun gerakannya terhenti. Daun pintu itu ternyata sedikit terbuka, menyisakan celah sempit yang memungkinkan suara dari dalam terdengar jelas keluar. Dari balik celah pintu tersebut, sayup-sayup terdengar suara tawa renyah Askia. Suara yang biasanya membuat hati Angga berbunga-bunga, kini terdengar sangat memuakan. Angga menempelkan telinganya ke celah pintu, mendengarkan dengan saksama percakapan yang sedang berlangsung di dalam sana. Iya, sungguh, kamu tenang saja. Laki-laki bodoh itu sangat mudah diperdaya. Dia memberikan semua uangnya padaku tanpa curiga sedikit pun. Aku berencana meninggalkannya bulan depan setelah aku berhasil menguras sisa tabungannya untuk liburan kita. Suara Askia terdengar sangat manja. Namun kalimat yang diucapkannya bagaikan pisau tajam yang menusuk telinga Angga berulang kali tanpa henti. Tubuh Angga mematung seketika di depan pintu tersebut. Darahnya terasa mendidih mendengarkan kenyataan pahit yang baru saja keluar dari mulut wanita yang paling dia puja siang dan malam. Wanita yang dia pilih dan dia banggakan. Bahkan hingga berani mengorbankan nyawa ibu mertuanya sendiri.
Kini Angga menyadari betapa hancurnya hidup yang telah dia pilih. Dia tidak memiliki apa-apa lagi selain keputusasaan yang kini mencekik lehernya hingga dia kesulitan bernapas menahan isak tangis di dadanya. Tangan Angga mengepal kuat, bersiap mendorong pintu itu untuk menghadapi wanita pengkhianat tersebut. Angga mendorong daun pintu kayu itu dengan kasar hingga menabrak dinding bagian dalam dengan suara debuman yang sangat keras. Wanita di dalam ruangan itu, Askia, terlonjak kaget hingga telepon genggam yang sedang dia tempelkan di telinga nyaris terjatuh. Askia sedang duduk santai di atas sofa empuk, memegang segelas jus buah segar. Pakaiannya sangat mencolok dan perhiasan berjejer di leher serta pergelangan tangannya. Semuanya adalah barang mewah yang dibelikan oleh Angga menggunakan uang hasil penggelapan dana perusahaan. Melihat kedatangan Angga yang tiba-tiba dengan penampilan berantakan dan wajah dipenuhi amarah, raut wajah Askia berubah tegang selama beberapa detik sebelum dia dengan cepat menyembunyikan kepanikannya. Dia buru-buru mematikan panggilan teleponnya tanpa mengucapkan salam perpisahan kepada pria di ujung sambungan sana. Angga sayang, kamu mengejutkanku. Kenapa kamu tidak memberi kabar kalau mau datang siang ini? Dan kenapa pakaianmu basah kuyup serta kotor begini? Sapa Askia dengan nada suara yang dibuat semanja mungkin. Dia berdiri dan melangkah mendekati Angga, merentangkan tangannya berniat memeluk pria itu seperti biasa. Angga menepis tangan Askia dengan kasar. Matanya menatap tajam ke arah wanita yang selama ini menjadi pusat dunianya itu. Rasa cinta yang dulu menggebu-gebu kini berubah menjadi rasa muak yang membuat perutnya mual. Dia baru saja mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana wanita ini merencanakan pengkhianatan di belakang punggungnya. Amarah yang sudah memuncak sejak kejadian pemecatan di kantor kini seakan menemukan saluran pelepasannya. Jangan panggil aku sayang. Aku mendengar semuanya dari balik pintu. Kamu merencanakan liburan dengan pria lain menggunakan uangku, bukan? Kamu hanya memanfaatkan aku selama ini. Bentak Angga dengan napas memburu, menumpahkan kekesalannya yang sedari tadi tertahan rapat di dalam dadanya. Askia terdiam sejenak. Dia menyadari bahwa kebohongannya telah terbongkar. Namun, bukannya merasa bersalah atau meminta maaf, raut wajah wanita itu justru berubah menjadi sangat dingin dan sinis. Topeng wanita manja dan penuh kasih sayang yang selama ini dia kenakan terlepas sepenuhnya, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh perhitungan dan tidak memiliki belas kasih sedikitpun. Dia melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Angga dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Oh, jadi kamu sudah mendengarnya. Baguslah kalau begitu. Aku tidak perlu repot-repot mencari alasan lagi. Lalu kenapa kalau aku memanfaatkanmu? Kamu sendiri yang dengan sukarela memberikan semua uangmu padaku, meninggalkan istrimu yang menyedihkan itu demi bersamaku. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Jangan bodoh. Angga, aku hanya mencintai uangmu dan fasilitas mewah yang kamu berikan padaku. Ucap Askia dengan nada yang sangat tajam dan menyakitkan. Angga merasa bumi tempatnya berpijak berguncang hebat. Ini adalah pukulan telak yang dia terima berkali-kali dalam hari yang sama. Dia menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Harapannya untuk mencari tempat bersandar kini sirna sepenuhnya. Askia, aku baru saja dipecat dari pekerjaanku. Semua hartaku, mobil, rumah, dan uang di rekeningku, semuanya telah diambil kembali oleh istriku. Ternyata selama ini dia dan keluarganya yang memiliki perusahaan tempatku bekerja. Aku sekarang benar-benar bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi selain pakaian yang menempel di badanku ini. Aku datang ke sini karena aku butuh tempat tinggal sementara. Setidaknya sampai aku bisa memikirkan jalan keluar dari semua kekacauan ini. Tolong bantu aku kali ini saja. Mohon Angga dengan suara memelas. Mendengar pengakuan Angga, mata Askia terbelalak lebar. Senyum sinis di bibirnya berubah menjadi tawa lepas yang sangat keras dan melengking. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, terdengar sangat menyakitkan telinga. Apa kamu bilang? Kamu dipecat? Bangkrut? Hartamu diambil semua oleh istrimu. Askia kembali tertawa sambil memegangi perutnya. Astaga, Angga, ternyata kamu jauh lebih bodoh dari yang aku kira. Kamu selalu menyombongkan dirimu sebagai manajer hebat. Ternyata kamu hanyalah benalu yang menumpang hidup pada kekayaan istrimu. Dan sekarang kamu datang ke sini, meminta belas kasihan padaku? Bermimpi saja kamu. Askia berbalik dan berjalan cepat menuju lemari besar di sudut ruangan. Dia membuka pintu lemari itu dan menarik paksa sebuah tas perjalanan berukuran sedang. Dengan gerakan kasar, dia mengeluarkan beberapa potong pakaian milik Angga yang memang tersimpan di sana, lalu melemparkannya ke lantai tepat di depan kaki Angga. Barang-barang pribadi Angga, sepatu,
dan botol pewangi tubuh mahal ikut beterbangan jatuh berantakan berserakan di lantai ruangan tersebut. Dengar baik-baik, pria miskin. Gedung hunian mewah ini dibayar menggunakan namaku. Semua barang di dalam sini adalah milikku sekarang. Aku tidak sudi menampung laki-laki melarat yang tidak memiliki masa depan sepertimu. Pergi dari sini sekarang juga sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu dengan paksa. Bentak Askia sambil menunjuk ke arah pintu keluar dengan penuh kebencian. Askia, kumohon. Aku sudah mengorbankan keluargaku demi dirimu. Kamu tidak bisa membuangku begitu saja di saat aku sedang hancur. Beri aku waktu beberapa hari saja untuk menginap di sini. Angga memohon dengan suara bergetar, menjatuhkan harga dirinya serendah-rendahnya. Dia mencoba meraih tangan Askia. Namun wanita itu menghindar dengan cepat seolah sentuhan Angga membawa penyakit menular. Jangan sentuh aku. Pergi kamu dari sini. Aku tidak butuh laki-laki melarat. Teriak Askia sambil mendorong dada Angga sekuat tenaga. Dorongan itu membuat Angga yang tubuhnya sudah lemas karena kelelahan dan syok, terpental mundur hingga keluar dari ambang pintu. Askia segera membanting pintu kayu itu dan menguncinya dari dalam. Terdengar suara putaran anak kunci berulang kali, memastikan pria malang itu tidak akan bisa masuk kembali mengganggu hidupnya. Angga berdiri membatu di lorong yang sepi. Dia menatap daun pintu yang tertutup rapat itu dengan pandangan kosong. Semua pengorbanannya, semua kebohongannya pada Amira, semua uang yang dia curi dari tempatnya bekerja, semuanya berakhir sia-sia demi seorang wanita yang kini membuangnya layaknya kotoran yang menjijikan. Dengan langkah gontai tak bertenaga, Angga memungut pakaiannya yang berserakan di lantai. Dia memasukkannya secara asal ke dalam tas perjalanan, lalu memikulnya di pundak. Dia berjalan perlahan menuruni anak tangga darurat, meninggalkan tempat tersebut dengan hati yang hancur berkeping-keping. Begitu dia melangkah keluar dari bagian lobi gedung, hujan deras yang sedari tadi mengguyur bumi seakan menyambutnya dengan tawa mengejek. Angga tidak peduli lagi. Dia terus berjalan tanpa arah menembus tirai hujan yang sangat lebat. Pakaiannya kembali basah kuyup, tubuhnya menggigil kedinginan, dan perutnya melilit menahan lapar. Dia berjalan menyusuri trotoar jalan yang sepi, sesekali tersandung kakinya sendiri. Dia kini benar-benar sendirian di dunia ini. Tidak ada tempat untuk pulang, tidak ada bahu untuk bersandar. Setiap langkah yang dia ambil terasa sangat berat, seakan ada beban besi yang mengikat pergelangan kakinya. Hujan semakin lebat, rintiknya menampar wajahnya dengan keras. Namun rasa sakit di kulitnya tidak sebanding dengan kepedihan di dadanya. Pikirannya melayang kembali pada malam ketika dia dengan kasarnya mengusir Amira yang sedang menangis memohon bantuannya. Saat itu, dia merasa berada di puncak kedikdayaan, merasa tidak tersentuh dan paling berkuasa. Dia merasa bahwa mengantar ibu mertuanya yang sedang kritis menahan sakit adalah sebuah beban yang mengganggu waktu bersantainya. Kini, keadaannya berbalik 180 derajat. Dialah yang sekarang berada di titik paling bawah, memelas, kedinginan, dan dibuang oleh dunia. Dia teringat bagaimana ibunya di desa selalu mengingatkan agar menghargai Amira. Namun dia selalu merendahkan istrinya itu dan menyombongkan jabatannya setiap pulang ke desa. Angga menangis di tengah guyuran hujan. Air matanya menyatu dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Dia berteriak sekencang-kencangnya meluapkan rasa frustrasi yang kini merobek-robek kesadarannya. Teriakan itu hilang ditelan suara gemuruh petir yang menyambar di langit kelabu. Beberapa kendaraan yang melintas hanya menyipratkan genangan air kotor ke tubuhnya. Tidak ada satupun yang berhenti untuk menawarkan bantuan. Pandangannya mulai kabur karena kelelahan. Tubuhnya menggigil tak tertahankan. Dia menyeret langkahnya menuju sebuah tempat pemberhentian angkutan umum yang sepi, berniat merebahkan tubuhnya di bangku panjang yang keras. Namun, sebelum dia mencapai tempat peneduh itu, sebuah cahaya lampu menyorot tajam ke arahnya. Sebuah kendaraan roda 4 berukuran panjang dan sangat mewah berwarna gelap melaju membelah genangan air di jalan raya. Kendaraan bermesin besar itu melambat dengan mulus, lalu berhenti tepat di samping Angga. Ban kendaraan itu menyipratkan sedikit air ke sepatu Angga yang kotor. Kaca jendela bagian belakang kendaraan itu turun secara perlahan, menyajikan pemandangan yang membuat napas Angga tercekat di tenggorokan. Di dalam kabin yang hangat dan sangat eksklusif itu, duduklah Amira. Penampilannya sangat berbeda. Amira kini terlihat memukau, memancarkan wibawa dan ketegasan. Tatapan matanya lurus dan tajam, menembus tepat ke dalam relung jiwa Angga yang sedang hancur lebur. Angga terpaku menatap wajah istrinya dari balik jendela kendaraan yang terbuka sebagian. Hujan deras yang terus membasahi tubuhnya seakan tidak terasa lagi. Pemandangan di depannya benar-benar membuat nyalinya menciut hingga titik terkecil.
Amira duduk bersandar dengan sangat tenang di kursi penumpang, dikelilingi oleh fasilitas kemewahan yang tidak pernah Angga bayangkan sebelumnya. Di sebelahnya, duduk seorang pria berjas rapi yang tampaknya adalah asisten pribadi atau penasihat hukum kepercayaannya. Amira sama sekali tidak menunjukkan niat untuk keluar dari kendaraan atau sekadar menawarkan Angga tempat berteduh. Dia hanya memandang suaminya itu layaknya seseorang yang sedang melihat tumpukan rongsokan tidak berguna di pinggir jalan raya. Sorot matanya sangat dingin, tanpa ada sepercik pun kehangatan atau sisa-sisa cinta yang dulu selalu dia berikan kepada pria tersebut. Angga memaksakan sebuah senyuman getir di wajahnya yang sangat pucat pasi. Dia melangkah mendekati jendela kendaraan dengan sekujur tubuh bergetar kedinginan, berharap Amira datang untuk menjemputnya pulang, berharap istrinya itu telah memaafkannya setelah melihat penderitaan hukuman yang dia alami sepanjang hari ini. Dia berpikir bahwa hati Amira yang selama ini terkenal sangat lembut dan pemaaf pasti akan luluh melihat suaminya dalam keadaan basah kuyup layaknya pengemis jalanan. Setidaknya itulah harapan kecil yang masih dia pegang erat. Amira, kamu datang menjemputku? Tolong aku. Amira, aku sudah diusir dari tempat kerjaku, dan Askia ternyata mengkhianatiku. Aku sangat kedinginan dan kelaparan seharian ini. Izinkan aku masuk ke dalam. Kita bicarakan semuanya baik-baik di rumah kita. Aku berjanji akan berubah. Aku berjanji akan menjadi suami yang taat dan baik untukmu. Ucap Angga dengan suara serak yang memelas. Dia mengangkat tangannya, berniat menyentuh bingkai jendela kendaraan tersebut untuk mencari belas kasihan. Namun, sebelum jari-jarinya menyentuh permukaan benda tersebut, Amira memberikan isyarat pelan dengan tangannya. Asisten di sebelahnya segera mengambil sebuah map tebal berwarna gelap dan menyerahkannya kepada Amira. Tanpa mengucapkan sepatah kata pembuka pun, Amira melemparkan map tersebut keluar jendela dengan gerakan santai namun penuh penekanan merendahkan. Map itu melayang di udara sesaat sebelum akhirnya jatuh berdebum dan mendarat tepat di tengah genangan air lumpur di depan ujung sepatu Angga. Cipratan air kotor itu mengenai kaki Angga, namun pria itu terlalu terkejut untuk peduli. Matanya tertuju pada map yang kini mulai basah kuyup di bagian luarnya tersebut. Ambil itu dan baca baik-baik isinya sekarang. Suara Amira akhirnya memecah suara bising hujan. Nadanya sangat datar, terdengar seperti titah mutlak yang tidak menerima bantahan sama sekali. Dengan tangan gemetar dan ragu-ragu, Angga membungkuk perlahan dan memungut map basah tersebut. Dia membuka sampulnya. Matanya seketika membelalak sangat lebar melihat tumpukan kertas foto di dalamnya. Lembaran pertama adalah foto-foto berkualitas tinggi yang menampilkan dirinya sedang bermesraan dengan Askia di berbagai tempat perbelanjaan mewah. Ada foto mereka sedang makan malam berdua, berjalan bergandengan tangan, hingga foto-foto saat mereka memasuki gedung hunian milik Askia. Lembaran berikutnya jauh lebih mengerikan dan membuat jantung Angga seakan berhenti berdetak. Itu adalah salinan rincian bukti pemindahan dana perbankan yang menunjukkan dengan sangat detail aliran dana dalam jumlah fantastis dari rekening perusahaan tempatnya bekerja, langsung masuk ke rekening pribadi Askia. Semuanya atas persetujuan dan rekayasa data yang dibuat oleh Angga. Bukti-bukti itu terlalu kuat, terlalu nyata, dan disusun dengan sangat rapi tanpa celah penyangkalan. Ini, dari mana kamu mendapatkan semua bukti ini? Tanya Angga dengan suara lirih nyaris tak terdengar ditelan bunyi hujan. Dia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Segala kebusukannya kini terpampang nyata di depan mata wanita yang selama ini dia anggap bodoh dan tidak mengerti urusan pekerjaannya. Amira tersenyum tipis, sebuah senyuman meremehkan yang mengiris habis sisa harga diri Angga. Kamu pikir selama ini aku diam saja karena aku menutup mata pada kelakuan busukmu? Aku sudah memerintahkan orang kepercayaanku untuk mengumpulkan semua bukti ini sejak berbulan-bulan lalu. Sangat mudah melacak kemana perginya uang perusahaan dan dengan siapa kamu menghabiskannya setiap akhir pekan. Aku hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk menghancurkanmu. Dan malam saat kamu menolak menolong ibuku, adalah batas akhir toleransi yang kumiliki. Angga menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai bercampur deras dengan air hujan di wajahnya. Dia menyadari posisinya saat ini benar-benar hancur tidak terselamatkan. Dia berada di ujung jurang, dan Amira adalah satu-satunya orang yang memegang kendali penuh atas nasibnya ke depan. Lalu, apa maumu sekarang dariku? Kamu sudah mengambil semua hartaku. Kamu sudah membuatku dipecat dengan sangat memalukan. Apalagi yang kamu inginkan dariku, Amira? Tanya Angga dengan nada penuh keputusasaan. Amira mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah luar jendela, menatap mata Angga dalam-dalam tanpa keraguan. Di bagian paling belakang tumpukan kertas itu, ada surat kesepakatan perceraian resmi. Tanda tangani surat cerai itu sekarang juga di hadapanku. Syaratnya sangat jelas.
Kamu harus pergi jauh dari tempat ini. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di depanku, dan kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun uang dari perpisahan ini. Pergi dengan membawa pakaian kotor yang menempel di badanmu itu. Angga terperanjat mendengar tuntutan mutlak istrinya tersebut. Pergi dari daerah ini tanpa membawa sepeser uang pun sama saja dengan mencari kematian perlahan di jalanan. Dia tidak punya keluarga lain yang bisa diandalkan selain ibunya di desa asalnya. Itu pun pasti akan menjadi aib besar baginya jika harus pulang dalam keadaan melarat setelah selama ini menyombongkan kesuksesan palsunya. Aku tidak bisa melakukan itu. Amira, bagaimana aku bisa bertahan hidup di luar sana? Kumohon, jangan bertindak sekejam ini padaku. Setidaknya beri aku sedikit uang saku untuk memulai hidup baru di tempat lain, atau bantu aku mencari pekerjaan baru. Rengek Angga, benar-benar membuang seluruh kehormatannya sebagai seorang suami. Atau, Amira memotong dan melanjutkan kalimatnya tanpa mempedulikan rengekan Angga. Suaranya terdengar semakin menusuk dan mengancam. Jika kamu menolak menandatangani surat itu detik ini juga, orang kepercayaanku ini akan langsung melaju ke kantor polisi wilayah ini. Kami akan menyerahkan seluruh bukti penggelapan dana perusahaan dan penipuan ini kepada aparat. Kamu tahu betul berapa lama ancaman hukuman kurungan untuk jumlah uang besar yang kamu curi itu. Kamu akan membusuk di penjara malam ini juga. Pilihan ada di tanganmu sepenuhnya. Tanda tangani sekarang, atau bersiap memakai baju tahanan hari ini juga. Pernyataan itu membuat sendi-sendi di kaki Angga kehilangan tenaga. Dia terjebak dalam jebakan sempurna yang tidak bisa dia hindari. Pergi menjadi gembel kelaparan, atau membusuk di balik jeruji besi berdesakan dengan penjahat lain. Otak liciknya berputar dengan sangat cepat mencari celah keselamatan. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan materi untuk melawan Amira saat ini. Dia harus mengulur waktu. Tiba-tiba, sebuah rencana jahat terlintas di kepalanya yang sedang kalut. Dia teringat pada senjata terakhir yang dia genggam, yaitu telepon pintar di dalam saku celananya. Opini masyarakat di dunia maya bisa memutarbalikkan fakta dengan sangat mudah dan menghancurkan reputasi seseorang dalam sekejap. Jika dia bisa membuat Amira terlihat seperti istri yang durhaka, kejam, dan sewenang-wenang, dia mungkin bisa mendapatkan dukungan warganet dan menekan Amira untuk membatalkan niatnya. Angga segera menjatuhkan dirinya secara dramatis, berlutut tepat di atas aspal jalanan yang tergenang air keruh. Dia memegang pinggiran bawah jendela kendaraan tersebut dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya diam-diam merogoh saku celananya. Dia menghidupkan layar telepon genggamnya, mencari aplikasi perekam video tanpa suara, dan menekan tombol rekam tanpa mengeluarkan benda pipi itu dari dalam sakunya. Posisi kamera telepon genggamnya mengintip dari celah saku yang robek, mengarah tepat menyamping ke arah wajah Amira yang sedang duduk angkuh di dalam kendaraan mewahnya. "Amira, ampuni aku," isak Angga dengan suara tangisan yang dibuat sangat keras dan memelas. Air matanya kembali mengalir menetes. Kali ini diiringi dengan kemampuan sandiwara yang sangat meyakinkan. "Aku tahu aku banyak berbuat salah padamu. Aku hilaf. Amira, aku tergoda oleh bujuk rayu wanita perusak itu. Tapi aku masih sangat menyayangimu. Tolong jangan buang aku ke jalanan seperti ini. Aku ini masih suamimu yang sah. Jika kamu memenjarakanku atau membuangku tanpa uang sepeser pun, bagaimana nasib keluargaku yang bergantung padaku? Kamu tidak punya hati nurani jika melakukan tindakan sekejam ini pada suamimu sendiri. Kumohon, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku rela menjadi pesuruhmu asalkan aku tidak dipenjara dan tidak diusir secara hina." Amira menatap pria yang sedang bersujud di genangan air itu dengan tatapan penuh rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi sama sekali. Dia sama sekali tidak tergerak oleh tetesan air mata palsu yang sengaja dikeluarkan suaminya. Dia sudah terlalu hafal dengan tabiat buruk Angga yang selalu memutarbalikkan keadaan dan menggunakan nama ibunya untuk berlindung mencari simpati. Namun, Amira tidak menyadari bahwa setiap kejadian dan perkataan balasan yang dia ucapkan selanjutnya sedang direkam secara rahasia oleh pria berhati busuk di hadapannya tersebut. "Hentikan sandiwara murahanmu ini, Angga. Tidak akan ada lagi kesempatan bagimu. Kepedulianku sudah mati terbawa rasa sakit sejak malam di mana kamu membentakku saat nyawa ibuku sedang dipertaruhkan. Sekarang cepat buat keputusanmu. Tanda tangani berkas itu, atau polisi akan menjemputmu di jalanan ini sekarang juga." Desak Amira tanpa menurunkan nada ketegasannya sedikit pun. Angga terus menunduk dalam, menyembunyikan senyuman licik yang tiba-tiba mengembang lebar di bibirnya. Dia sudah mendapatkan amunisi yang dia butuhkan. Rekaman suara dan gambar yang dengan jelas menunjukkan keangkuhan seorang istri kaya raya yang menindas,
Ditambah dengan tangisan memelas dari seorang suami miskin yang terlihat sangat tersiksa dan ditendang ke jalanan. Ini adalah senjata pamungkas yang sangat sempurna untuk menghancurkan nama baik istrinya di jagat maya. Dengan tangan yang sengaja dibuat pura-pura bergetar ketakutan, Angga mengambil pena dari tangan asisten Amira. Dia membubuhkan tanda tangannya di atas lembar perceraian yang sudah setengah basah tersebut. Setelah itu, dia menyerahkan kembali map tersebut dengan kepala tertunduk lemah. Amira menerima map itu, lalu segera memerintahkan asistennya menaikkan kaca jendela tanpa membuang waktu sedetik pun. Kendaraan mewah itu perlahan melaju pergi membelah jalanan, meninggalkan Angga yang masih berlutut di tengah guyuran hujan lebat. Namun kali ini, Angga langsung menghentikan tangisannya. Dia bangkit berdiri tegak dengan penuh percaya diri, merogoh sakunya, dan menatap layar telepon genggamnya dengan senyum penuh rencana jahat. Pertarungan memperebutkan nama baik baru saja akan dia mulai. Angga menyeret langkahnya menjauhi genangan air di pinggir jalan raya tersebut. Dia mencari tempat berteduh di bawah atap sebuah bangunan toko yang sudah tutup. Tubuhnya masih menggigil hebat karena pakaiannya yang basah kuyup. Tetapi seulas senyum licik kini menghiasi bibirnya. Pria itu menyandarkan punggungnya ke dinding, lalu mengeluarkan telepon genggamnya yang untungnya masih menyala. Dengan sisa kuota data internet yang ada, Angga mulai menyunting rekaman gambar bergerak yang baru saja dia ambil secara diam-diam. Dia memotong bagian awal yang menunjukkan kesalahannya, dan hanya menyisakan bagian saat dia bersujud memelas sambil menangis. Dia juga memastikan suara dingin dan ketus Amira terdengar sangat jelas di dalam rekaman tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu membentuk opini masyarakat bahwa dia adalah seorang suami malang yang diusir dan ditindas oleh istri kaya raya yang tidak memiliki hati nurani. Setelah merasa hasil suntingannya sempurna, Angga mengunggah rekaman itu ke berbagai jejaring sosial dengan menambahkan keterangan tulisan yang sangat memancing simpati. Dia menuliskan kalimat panjang berisi kebohongan tentang bagaimana pengorbanannya selama ini dibalas dengan pengkhianatan dan pengusiran paksa tanpa uang sepeser pun. Hanya butuh waktu kurang dari 2 jam bagi rekaman tersebut untuk tersebar luas bagaikan api yang membakar rumput kering di musim kemarau. Ribuan tanda suka dan komentar simpati mengalir deras membanjiri akun milik Angga. Pria itu tertawa pelan saat membaca komentar para warganet yang termakan tipu dayanya. Banyak dari mereka yang menghujat Amira, menyebut istrinya itu sebagai wanita sombong, istri yang durhaka, dan manusia berhati iblis. Angga merasa di atas angin. Dia merasa senjatanya telah berhasil melumpuhkan Amira. Dia membayangkan Amira pasti sedang menangis ketakutan di dalam rumah mewahnya, karena tidak tahan menerima sanksi sosial dari jutaan pasang mata di jagat maya. Angga merasa kemenangan kini berada dalam genggamannya dan dia tinggal menunggu waktu sampai Amira memohon ampun kepadanya agar rekaman itu dihapus. Namun, kesombongan Angga hanyalah angan-angan kosong belaka. Di sebuah ruangan kerja yang luas dan mewah, Amira duduk tenang menghadap layar komputer besarnya. Dia baru saja selesai menyeruput teh hangat saat ketua tim komunikasi perusahaannya masuk dan melaporkan kegaduhan yang sedang terjadi di jagat maya. Sang ketua tim menunjukkan rekaman yang diunggah oleh Angga beserta ribuan hujatan yang diarahkan kepada Amira. Amira sama sekali tidak menunjukkan raut wajah panik atau marah. Wanita berhijab itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jauh lebih tajam dari pedang manapun. Dia sudah menduga mantan suaminya itu akan melakukan tindakan pengecut semacam ini. Amira kemudian memberikan satu perintah tegas kepada tim komunikasinya untuk segera merilis bukti kebenaran tanpa perlu ditunda lagi. 1 jam kemudian, sebuah akun resmi milik perusahaan tempat Angga bekerja sebelumnya mengunggah sebuah pernyataan balasan yang langsung menggemparkan seluruh jagat maya. Mereka tidak memberikan pembelaan berupa kata-kata panjang, melainkan langsung merilis rekaman utuh dari kamera pengawas keamanan rumah Amira yang beresolusi sangat tinggi. Rekaman itu memperlihatkan dengan sangat jernih kejadian malam saat Ibu Rahmawati sedang kritis. Terlihat jelas bagaimana Amira menangis memohon bantuan, sementara Angga justru sibuk tersenyum menatap telepon genggamnya membalas pesan dari Askia. Suara bentakan Angga yang kasar dan arogansinya menolak mengantar ibu mertuanya terdengar tanpa penghalang. Tidak berhenti sampai di situ, unggahan tersebut juga menyertakan puluhan lembar bukti pemindahan dana gelap dari perusahaan yang masuk rekening Askia, serta foto-foto kemesraan Angga dengan wanita penggoda tersebut. Kebenaran akhirnya terungkap dengan telanjang. Senjata yang Angga gunakan untuk menghancurkan istrinya, kini berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan ribuan kali lipat lebih dahsyat. Jagat maya kembali meledak. Namun kali ini bukan untuk membela Angga, melainkan untuk menguliti pria itu hidup-hidup. Angga masih duduk bersandar di emperan toko saat telepon genggamnya tiba-tiba tidak berhenti berbunyi akibat rentetan pemberitahuan yang masuk secara bersamaan. Dia tersenyum lebar,
mengira itu adalah dukungan tambahan dari para warganet. Namun, saat matanya membaca kalimat demi kalimat yang muncul di layar, senyumnya luntur seketika. Darahnya seakan berhenti mengalir. Komentar simpati telah berubah 180 derajat menjadi makian, sumpah serapah, dan ancaman yang sangat mengerikan. Orang-orang mengutuk perbuatannya yang menelantarkan mertua yang sedang kritis demi seorang wanita penggoda. Fakta tentang penggelapan uang perusahaan membuat publik semakin geram dan jijik padanya. Nama Angga kini hancur lebur tanpa sisa. Dia menjadi musuh bersama yang paling dibenci oleh seluruh masyarakat di jagat maya maupun di dunia nyata. Kepanikan yang luar biasa mulai mencekik leher Angga. Dia berusaha menghapus unggahan awalnya. Namun semuanya sudah terlambat. Berita itu telah dibagikan ulang jutaan kali di berbagai tempat. Saat dia sedang menunduk menatap layar telepon genggamnya dengan putus asa, sekelompok anak muda yang sedang melintas tiba-tiba berhenti di depannya. Salah satu dari mereka menunjuk wajah Angga sambil berseru keras, memastikan bahwa pria kotor dan basah di depan mereka adalah laki-laki kejam yang sedang ramai dibicarakan. Tanpa aba-aba, gerombolan pemuda itu melontarkan makian kasar dan melemparkan gelas plastik bekas minuman tepat ke wajah Angga. Angga terkejut dan ketakutan. Dia segera bangkit berdiri, menyambar tas pakaiannya, dan berlari sekencang mungkin menjauhi tempat itu. Dia terus berlari tanpa tujuan dengan perut yang melilit karena kelaparan. Dia mencoba membeli makanan di sebuah warung makan di pinggir jalan. Namun sang pemilik warung yang sedang menonton berita dari telepon genggamnya langsung mengenali wajah Angga. Pemilik warung itu mengusirnya dengan kasar menggunakan sapu lidi, menolak melayani laki-laki pengkhianat penggelap uang. Angga berjalan tertatih-tatih mencari tempat persembunyian. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan sendirian di tengah kota ini. Wajahnya sudah dikenal oleh semua orang. Dalam keputusasaan yang memuncak, dia mencari nomor kontak ibunya di desa asalnya. Dia berharap keluarganya masih mau menerimanya pulang dan melindunginya dari amukan masyarakat. Panggilan tersambung setelah beberapa kali percobaan. Terdengar suara ibunya dari ujung telepon, namun suara itu tidak bernada lembut seperti biasanya, melainkan penuh dengan isak tangis kemarahan. "Ibu, tolong aku, Bu. Izinkan aku pulang ke desa sementara waktu. Keadaanku sangat buruk di sini," ucap Angga dengan suara serak menahan tangis. "Jangan pernah sebut aku ibumu lagi. Angga, kamu anak tidak tahu diuntung. Apa yang sudah kamu lakukan pada istrimu dan mertuamu? Seluruh tetangga di desa ini sudah melihat beritamu. Rumah kita dilempari kotoran oleh warga. Kami sangat malu memiliki anggota keluarga sepertimu. Semua tetangga menghina kita setiap hari dan menyuruh kita pergi dari desa ini. Mulai detik ini, jangan pernah hubungi kami lagi. Kami sudah membuangmu dari daftar keluarga." Bentak ibunya dengan suara bergetar keras sebelum memutus sambungan telepon secara paksa. Telepon genggam itu terlepas dari genggaman Angga dan jatuh ke tanah. Dia jatuh berlutut di atas trotoar yang dingin. Pertahanan terakhirnya telah runtuh. Keluarganya sendiri membuangnya karena perbuatannya yang sangat memalukan. Malam semakin larut. Udara dingin menusuk tulang-tulangnya yang kelelahan. Angga menyeret tubuhnya yang sudah tidak berdaya menuju sebuah emperan toko yang sepi dan berdebu. Dia merebahkan tubuhnya di atas lantai semen yang keras. Meringkuk memeluk lututnya sendiri mencoba mencari kehangatan. Tidak ada yang peduli padanya. Dia benar-benar menjadi gelandangan yang sangat hina. Penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti hatinya. Namun dia tahu semua tangisannya kini tidak ada artinya lagi. Saat mata Angga mulai terpejam karena kelelahan yang teramat sangat, sayup-sayup terdengar suara raungan sirine memecah kesunyian malam. Suara itu semakin lama semakin mendekat dan bising. Kilatan cahaya lampu berputar berwarna merah dan biru memantul di dinding toko tempatnya berbaring, menyilaukan matanya yang baru terbuka setengah. 2 buah kendaraan patroli berhenti tepat di depan emperan toko tersebut. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap turun dengan cepat dan langsung mengepung Angga yang masih terbaring lemah. Salah satu petugas penegak hukum tersebut mendekat, menatap Angga dengan tegas, lalu mengeluarkan selembar surat perintah penangkapan resmi. "Angga, Anda kami tangkap malam ini atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen kerja, dan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar. Anda berhak untuk diam, karena segala perkataan Anda dapat digunakan untuk memberatkan Anda di pengadilan," ucap petugas polisi tersebut dengan suara lantang. Tanpa memberikan kesempatan bagi Angga untuk berbicara atau melawan, 2 orang petugas langsung menarik lengan pria itu secara paksa ke belakang punggungnya. Suara logam beradu terdengar nyaring saat borgol besi mengunci pergelangan tangannya dengan erat. Angga menangis meraung-raung, meronta dengan sisa tenaganya,
memohon belas kasihan kepada para petugas. Namun hukum tidak mengenal belas kasihan bagi orang yang bersalah. Tubuh lemas Angga diseret tanpa ampun menuju kendaraan patroli yang sudah menunggu, membawanya pergi menembus gelapnya malam menuju jeruji besi yang dingin sebagai tempat tinggal barunya. Hari-hari pertama di balik jeruji besi terasa seperti neraka yang tidak berujung bagi Angga. Ruangan sempit berjeruji itu terasa sangat pengap dan berbau tidak sedap. Lantai semennya sedingin es, meresap hingga ke tulang-tulangnya setiap kali dia mencoba memejamkan mata. Pria yang dulu selalu membanggakan jabatan dan penampilannya itu kini harus menelan ludah kepahitan. Dia terpaksa mengenakan pakaian tahanan berlengan pendek yang kasar dan tipis. Tidak ada lagi makanan mewah atau tempat tidur empuk. Teman satu selnya adalah para pelaku kejahatan kelas berat yang tidak segan membentak dan menyuruhnya melakukan pekerjaan kotor seperti membersihkan sudut ruangan. Mental Angga benar-benar hancur lebur. Dia sering menangis di pojok ruangan, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam hitungan hari. Suatu siang yang terik, seorang penjaga memanggil namanya dengan suara keras sambil memukul jeruji besi menggunakan tongkat. Penjaga itu memberitahukan bahwa ada seseorang yang datang menjenguknya. Jantung Angga berdebar kencang. Setitik harapan muncul di dalam dadanya. Dia berpikir mungkin ibunya sudah luluh dan mau datang melihat keadaannya. Atau mungkin mantan rekan kerjanya ada yang merasa kasihan dan ingin memberikan bantuan hukum. Dengan langkah tertatih dan tangan gemetar, Angga mengikuti petugas tersebut berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang pertemuan khusus. Saat petugas membuka pintu ruang pertemuan, harapan Angga langsung menguap seketika digantikan oleh rasa sesak yang luar biasa di dadanya. Di balik meja panjang yang dibatasi oleh kaca tebal, duduk seorang wanita berhijab dengan postur tubuh yang sangat anggun. Amira. Istrinya itu duduk dengan sangat tenang, memancarkan wibawa yang membuat Angga merasa sangat kecil dan tidak berharga. Amira tidak datang dengan wajah marah atau menangis, melainkan dengan raut wajah yang sangat datar dan tatapan mata yang tajam bagaikan sebilah pedang es. Angga menjatuhkan dirinya di kursi besi tepat di depan kaca pembatas tersebut. Dia meraih gagang telepon penghubung dengan tangan gemetar hebat. Air matanya langsung tumpah membasahi pipinya yang kini terlihat tirus dan kotor. Amira, terima kasih kamu mau datang menjengukku. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Isak Angga dengan suara putus asa, menempelkan wajahnya ke kaca pembatas seolah ingin menyentuh istrinya tersebut. Tolong aku, Amira. Aku tidak sanggup hidup di tempat ini. Orang-orang di dalam sana sangat kasar padaku. Tolong cabut laporanmu ke pihak kepolisian. Aku mohon dengan sangat, beri aku kebebasan. Aku berjanji akan pergi jauh dan tidak akan pernah mengganggumu lagi seumur hidupku. Amira mengangkat gagang telepon di sisinya perlahan. Dia menatap Angga tanpa sedikit pun rasa iba. Wajah pria di depannya ini adalah wajah yang sama yang telah mengusirnya di tengah malam buta saat ibunya sedang meregang nyawa. Kamu pikir aku datang ke sini karena peduli padamu? Suara Amira terdengar sangat jernih dan tenang dari balik telepon penghubung. Aku datang ke sini hanya untuk melihat sendiri kehancuran yang kamu buat dengan tanganmu sendiri. Aku ingin memastikan bahwa keangkuhan yang selalu kamu banggakan itu sudah benar-benar mati. Amira, aku mohon, ampuni aku. Aku ini suamimu. Angga meraung. Tangisannya semakin keras hingga menarik perhatian beberapa penjaga di ruangan tersebut. Dia memegang jeruji pembatas dengan putus asa. Amira mencondongkan tubuhnya sedikit mendekati kaca, menatap lurus tepat menembus bola mata Angga. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam nada suaranya saat dia mengucapkan kalimat balasannya. Penyesalanmu bukan urusanku lagi. Sama seperti nyawa ibuku malam itu yang kau sebut bukan urusanmu. Kamu harus membayar lunas setiap tetes air mata yang aku dan ibuku keluarkan akibat perbuatan busukmu. Nikmati tempat tinggal barumu ini, Angga. Setelah mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa jiwa Angga tersebut, Amira meletakkan kembali gagang telepon ke tempatnya. Dia bangkit berdiri, merapikan pakaiannya dengan anggun, dan berbalik melangkah meninggalkan ruang pertemuan tanpa menoleh lagi ke belakang. Angga berteriak memanggil nama istrinya, memukul-mukul kaca pembatas sambil menangis meraung-raung. Namun Amira terus berjalan menjauh hingga sosoknya hilang di balik pintu. Petugas segera menarik tubuh Angga secara paksa untuk mengembalikannya ke dalam sel tahanan. Hari itu, Angga menyadari bahwa tidak akan ada keajaiban untuknya. Dia harus menghadapi palu keadilan dalam sidang vonis pengadilan yang akan segera tiba. Waktu bermain-main telah usai. Suasana di dalam ruang sidang pengadilan terasa sangat tegang dan hening. Semua mata tertuju pada meja hijau di depan, tempat majelis hakim bersiap membacakan putusan akhir. Angga duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk lesu.
Pakaian tahanan yang melekat di tubuhnya terasa sangat berat. Dia tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Di deretan kursi pengunjung paling depan, Amira duduk berdampingan dengan Ibu Rahmawati yang kini sudah tampak sangat sehat dan segar bugar. Ibu Rahmawati menggenggam erat tangan putrinya, memberikan dukungan moral yang penuh kehangatan. Tidak ada keluarga Angga yang hadir di ruangan itu. Pria itu benar-benar menghadapi hari penghakimannya seorang diri tanpa dukungan siapapun. Hakim ketua membetulkan letak kacamatanya, menatap berkas putusan setebal buku, lalu berdehem memecah kesunyian ruangan. Suaranya terdengar lantang dan berwibawa, menggema ke setiap sudut ruang persidangan. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, serta keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, pengadilan memutuskan terdakwa Angga terbukti bersalah secara hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Ucap Hakim Ketua, membuat napas Angga seketika tertahan di tenggorokan. Hakim Ketua kemudian mengangkat palu kayunya tinggi-tinggi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun, serta kewajiban membayar denda ganti rugi yang setara dengan seluruh nilai kerugian perusahaan. Ketukan palu hakim berbunyi nyaring sebanyak 3 kali. Bunyi itu seakan menjadi paku penutup peti mati bagi masa depan Angga. 7 tahun. Waktu yang sangat lama untuk membusuk di balik jeruji besi. Belum lagi denda raksasa yang tidak mungkin bisa dia bayar seumur hidupnya. Yang berarti masa hukumannya bisa bertambah lama, atau dia akan menjadi orang bangkrut yang menanggung hutang hingga akhir hayatnya. Angga lemas seketika. Tubuhnya merosot di atas kursi terdakwa. Dia menangis sesenggukan menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan. Di seberang ruangan, Amira menghembuskan napas panjang, melepaskan seluruh beban yang selama ini menghimpit dadanya. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna. Ibu Rahmawati menoleh ke arah putrinya. Tersenyum lembut penuh kasih sayang sambil menepuk pelan punggung tangan Amira. Kamu sudah melakukan yang benar. Nak, masa lalumu yang menyakitkan sudah berakhir hari ini. Sekarang saatnya kamu melangkah maju menyongsong masa depan yang cerah. Ucap Ibu Rahmawati dengan tulus. Amira membalas senyuman ibunya dengan sangat lega. Dia bangkit berdiri, memapah ibunya melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah pasti dan kepala tegak. Dia tidak sedikit pun menoleh ke arah mantan suaminya yang sedang diseret kembali oleh petugas menuju sel tahanan. Baginya, Angga hanyalah debu masa lalu yang sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi. 1 tahun kemudian, roda kehidupan terus berputar membawa perubahan yang sangat besar. Amira kini telah mengambil alih tampuk kepemimpinan jaringan rumah sakit dan perusahaan keluarganya. Dengan kecerdasannya, dia berhasil mengembangkan bisnis tersebut menjadi jauh lebih besar. Dia tampil di berbagai sampul majalah bisnis sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses dan berpengaruh pada tahun itu. Kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa hormat dari semua orang di sekelilingnya. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari gemerlapnya dunia bisnis, Angga menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan. Pria itu kini terlihat sangat kurus kering, kulitnya kusam, dan wajahnya dipenuhi raut keputusasaan. Dia sedang berjongkok di dalam kamar mandi penjara yang pengap dan berbau pesing. Tangannya memegang kain pel yang kotor, menggosok lantai semen yang berlumut sambil terus dibentak oleh beberapa narapidana senior yang menjadikannya pesuruh. Saat sedang memeras kain pel ke dalam ember berisi air keruh, mata Angga menangkap selembar sobekan koran bekas yang tergeletak di sudut kamar mandi. Kertas berita itu tampak kotor terkena noda lumpur, namun tulisan judul besarnya masih bisa dibaca dengan sangat jelas. Angga mengambil sobekan koran itu perlahan. Jantungnya berdegup kencang saat matanya mengenali wajah wanita yang terpampang besar di halaman utama tersebut. Itu adalah wajah Amira. Mantan istrinya itu tampak tersenyum sangat bahagia dan mempesona, mengenakan pakaian kerja yang sangat elegan. Di bawah foto tersebut tertulis keterangan besar yang menyebutkan nama Amira sebagai pemenang penghargaan wanita pengusaha paling sukses tahun ini berkat keberhasilannya memimpin perusahaan kesehatan raksasa keluarganya. Angga menatap sobekan koran itu dengan tangan bergetar hebat. Dadanya terasa sesak seolah dihantam batu besar berulang kali. Ingatan tentang malam di mana dia membentak Amira, mengusir istri yang memegang kunci kekayaan dan kebahagiaannya, kembali berputar di kepalanya bagaikan mimpi buruk yang paling kejam. Seandainya malam itu dia menurunkan sedikit saja arogansinya. Seandainya dia mau mengantarkan ibu mertuanya. Seandainya dia tidak tergoda oleh wanita perusak yang akhirnya membuangnya. Dia pasti saat ini sedang mendampingi Amira di puncak kesuksesan tersebut. Hidup dalam kemewahan dan kehormatan yang luar biasa. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali. Nasi telah menjadi bubur yang basi dan menjijikan.
Penyesalan yang teramat sangat menyiksa batinnya hingga mencapai batas maksimal kewarasannya. Angga meremas sobekan koran itu kuat-kuat di depan dadanya. Dia menjatuhkan tubuhnya ke lantai kamar mandi yang kotor dan basah. Pria itu berteriak sekencang-kencangnya, menangis histeris meratapi kebodohan dan kesombongannya sendiri yang telah menghancurkan hidupnya hingga tak tersisa sedikit pun harapan. Suara tangisannya yang memilukan menggema di dalam kamar mandi yang pengap, menjadi akhir dari kisah seorang laki-laki yang harus membayar sangat mahal untuk arogansinya. Layar menggelap secara perlahan, menyisakan suara isak tangis penyesalan yang tidak akan pernah mengubah keadaan.